Halo teman-teman, kalian tahu kimia kan? Banyak orang bilang belajar kimia itu susah, padahal sebenarnya belajar kimia itu mudah dan menyenangkan. Nah, kali ini kami akan menjelaskan kimia dengan cara yang menyenangkan. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya William, lalu ada teman saya, Viren, Alicia, Ivana, dan Valeri. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita belajar. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Kelajuan dan kecepatan memiliki satuan dan arti yang berbeda, di mana V atau velocity merupakan satuan dari kecepatan, sedangkan R atau rate merupakan satuan dari kelajuan. Nah, di sini laju reaksi menggunakan satuan rate atau R. Laju reaksi merupakan perubahan jumlah molar zat per satuan waktu, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan delta X per delta T, di mana R adalah laju reaksi, delta X adalah perubahan konsentrasi molar zat, dan delta T adalah perubahan waktu. Dalam laju reaksi, terjadi pengurangan konsentrasi zat reaktan yang bertanda negatif dan penambahan konsentrasi zat produk yang bertanda positif. Pada reaksi A plus B tanda panah C plus D, maka persamaan atau rumus dari laju reaksinya adalah sebagai berikut. R sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, yang berarti K itu sama dengan tetapan laju, X adalah order reaksi terhadap A, Y itu adalah order reaksi terhadap B, sedangkan X plus Y adalah order reaksi total. Nah, order reaksi ini adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi dari suatu zat. Nah, ingat ya, order reaksi ini nggak sama dengan koefisien reaksi. Order reaksi total secara umum terbagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, order reaksi nol, yaitu laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat atau konstan, yang ditulis sebagai R sama dengan K dikali X pangkat 0. Yang kedua adalah order reaksi 1, yaitu pertambahan laju reaksi, atau bisa juga disebut sebagai perubahan konsentrasi zat, yang ditulis sebagai R sama dengan K dikali X. Yang ketiga adalah order reaksi 2, itu apabila konsentrasi reaktan reaksi order 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksinya adalah N pangkat 2 lebih besar, yang ditulis sebagai R sama dengan K kali X pangkat 2. Lalu, jika data eksperimen berupa waktu, maka berlaku R sama dengan 1 per T. Teori tumbukan menyatakan bahwa partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bereaksi disebut energi aktivasi atau EA. Pada dasarnya, laju reaksi bergantung pada yang pertama, orientasi atau arah tumbukan, yang dimana partikel harus dalam orientasi tertentu agar tumbukan terjadi secara efektif dan menghasilkan energi. Yang kedua, frekuensi tumbukan, di mana semakin sering terjadi tumbukan partikel, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Dan yang terakhir yaitu energi partikel reaktan, di mana energi partikel reaktan yang bertumbukan harus melebihi energi aktivasi agar reaksi dapat terjadi. Bila energi aktivasi rendah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor yang mempengaruhi teori tumbukan atau laju reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsentrasi, yaitu semakin besar konsentrasi maka semakin banyak pula jumlah partikel, sehingga semakin banyak partikel yang saling bertumbukan. Yang kedua adalah luas permukaan, yaitu semakin luas suatu permukaan bidang, maka semakin luas pula bidang sentuh tumbukan, sehingga semakin banyak partikel yang saling bertumbukan. Yang ketiga, suhu.
Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik juga akan bertambah sehingga peluang tumbukan juga meningkat. Yang keempat adalah katalis, yaitu zat yang mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivitas.